Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketemu lagi teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu yang masih tetap di seputaran Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman pada kesempatan hari ini. Kebetulan untuk di tempat kami saat ini sore hari ya, jam 16.56 alias jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di pada kesempatan sore hari ini teman-teman, atau hari ini saya akan coba share. Kalau sebelumnya saya nge-share tentang ini ya, tentang apa namanya, tentang laptop, bongkar laptop untuk selingan. Kita coba untuk kali ini saya akan coba nge-share tata cara untuk membongkar atau menguninstall sebuah aplikasi laptop atau komputer yang sudah tidak kita gunakan gitu teman-teman. Jadi ketika kita entah itu aplikasi tersebut kita install ataupun tanpa sengaja terinstall secara otomatis ya, terus tidak kita gunakan dan dirasa aplikasi tersebut tidak penting, kan biasanya kita menguninstall ya, supaya meringankan beban yang ada di laptop kita. Apalagi kalau laptop atau komputer kita dengan spek yang minimal teman-teman ya, jadi jangan terlalu banyak aplikasi yang terinstall di komputer atau laptop kita. Seperti biasa teman-teman, untuk pada kesempatan sore hari ini ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, sebagai disclaimer, silahkan di subscribe saja untuk channel YouTube kami teman-teman. Barangkali ada yang belum subscribe, silahkan di subscribe saja. Atau channel YouTube yang ini juga bisa nih teman-teman. Untuk channel YouTube saya yang tentang tausiah agama ya, yang ini nih, ini Arnas Tiki Official, silahkan di subscribe saja. Insya Allah isinya juga bermanfaat tentang tausiah agama ya, terutama agama Islam. Begitu teman-teman. Silahkan di subscribe saja dua channel YouTube saya, biar saya makin semangat, lebih semangat lagi untuk nge-share tutorial yang lain. Oke baik, supaya tidak terlalu panjang durasi teman-teman, insya Allah tidak terlalu panjang ya, karena ini adalah seputar tutorial. Biasanya ketika kita ada sebuah aplikasi di laptop atau komputer yang tidak kita inginkan, kita kan pasti menginstal ya. Dan kebanyakan, bagi yang belum tahu, kebanyakan ketika kita menguninstall atau menguninstall ke bahasa orang kampungnya ya, menguninstall sebuah aplikasi itu biasanya kan kita melewati control panel ya. Salah satu contohnya seperti ini, bisa dilihat monitor, bisa dilihat ke monitor. Nah, ini biasanya kan kita ke control panel program ya, contoh bisa disirat ya. Biasanya kan ke sini ya, entah itu Windows 7 atau Windows 8, 10 dan 11, biasanya kan ke sini ke control panel biasanya untuk menguninstall sebuah aplikasi. Kita ambil contoh, dalam hal ini saya akan menguninstall ya. Ini saya coba hanya sekedar tutorial ya, bisa teman-teman. Ini hanya sekedar contoh saja. Saya akan coba menguninstall Internet Download Manager. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk mendownload file dari internet, baik itu file video, file apapun itu. Biasanya kan kita menggunakan Internet Download Manager. Nah, karena kebetulan untuk IDM ini udah masuk masa expire-nya ya, dan kebetulan tidak saya crack gitu, jadi saya coba uninstall dari sini dulu ya untuk percobaan pertama. Nah, biasanya kan seperti ini ya, saya ambil contoh Internet Download Manager, biasanya kan ke sini uninstall ya, ke sini. Nah, misalkan penuh, lanjut, selesai, seperti itu kan. Nah, biarkan salah aja. Ini kan emang sudah tidak ada di sini teman-teman, bisa dilihat tidak ada satupun aplikasi IDM di sini atau Internet Download Manager. Secara lahiriah ini kan sudah teruninstall di laptop kita gitu kan, atau di komputer kita. Tapi apakah betul untuk Internet Download Manager ini yang sebagai kita ambil contoh, apakah betul sudah teruninstall di laptop kita? Mari kita buktikan sama-sama, mari kita lihat sama-sama. Kita buktikan kalau menguninstallnya dari sini, dari control panel, apakah betul terinstall semua. Begitu teman, mari kita buktikan sama-sama. Coba ini saya tutup dulu ya.
tutup dulu. Saya coba, karena tadi kita sudah di uninstall dari sini, untuk IDM-nya saya install kembali teman-teman ya. Saya install kembali untuk IDM-nya. Ini sudah saya siapkan. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Nah, saya coba install kembali untuk internet dan download manajernya. Ini kan kebetulan sudah expired teman-teman ya. Bentar, saya install dulu. Kita buktikan sama-sama apakah ketika kita uninstall aplikasi dari control panel ini, semua aplikasi sudah terinstall. Sudah semua aplikasinya sampai akarnya teruninstall. Kita buktikan sama-sama. Bentar, ini ulang sebentar ya. Ini betul karena sudah expert itu kan meminta serial number ya. Saya coba refresh untuk apa namanya programnya, Nah, ini kan ada lagi ya, ini ada lagi. Ini tadi kita percobaan pertama menguninstall dari control panel. Nah, sekarang kita coba membutuhkan satu aplikasi pihak ketiga teman-teman untuk menguninstall ini. Misalnya, jadi kita menguninstallnya tidak lewat control panel, tapi lewat aplikasi pihak ketiga. Mari kita buktikan sama-sama, kita lihat sama-sama apakah betul ketika kita menguninstall aplikasi dari sini itu semua teruninstall sampai akarnya, ataukah hanya lahirnya saja teman-teman. Mari kita buktikan. Bisa coba mini-manage dulu ya. Coba mini-manage dulu. Ini tadi sudah saya siapkan aplikasinya, namanya aplikasi Iobit Uninstaller teman-teman. Saya coba buka aplikasinya ya, bisa dilihat. Ini saya rekomendasikan pakai ini teman-teman. Nah, saya coba, ini kan semuanya sudah ada di sini ya. Aplikasi yang terinstall di laptop ini tuh di sini sudah semuanya sudah ada. Saya coba cari yang IDM teman-teman. Bentar. Nah, ya, IDM. Internet Download Manager. Bentar. Nah, ini nih. Ini kan Internet Download Manager, kelihatan ya. Kita coba lihat sama-sama. Saya coba uninstall dari sini ya. Uninstall dari sini teman-teman. Saya coba install dari sini. Bisa dilihat. Bentar, penuh. Seperti tadi kan di control panel kan seperti ini. Ketika kita menguninstall dari control panel kan seperti ini tampilannya. Lanjut. Oke, tunggu beberapa saat. Ini minta reboot, nggak apa-apa, di cancel saja. Kita hanya untuk uji coba ya. Nah, jadi lihat. Kita coba lihat lagi. Di sini IDM sudah nggak ada teman-teman ya. Bisa lihat. Di sini IDM sudah tidak ada, ya kan? Oke, di sini sudah tidak ada ya. Atau kita mau percobaan sekali lagi dari sini nggak apa-apa. Misalkan nih cancel. Ini di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Betul kan? Tidak ada aplikasi internet dan manajer. Artinya sudah terinstall di laptop ini. Tapi apakah sampai ke akarnya? Apakah sampai ke akarnya teman-teman? Kita coba percobaan kedua. Kita install lagi IDM-nya ya. Bentar, saya coba install lagi IDM-nya. Coba nanti saya percepat untuk di bagian penginstalan ya. Oke, kita tunggu saja. Insya Allah nggak lama lah, insya Allah kalau ini hanya karena tutorial ya. Saya coba percepat. Saja. Nah, ini karena emang sudah expired, dibatalkan aja. Coba di sini masih adakah? Kita tutup dulu. Ini kan baru di ini ya. Coba kita buka lagi. Internet Download Manager. Ini ada lagi kan? Sekarang ada lagi. Ini penginstalan kedua kali ya. Sekarang kita coba uninstall. Perhatian teman-teman. Untuk percobaan yang sebelumnya kita uninstall saja langsung di sini ya. Sekarang kita coba install dulu. Oh, ini mirip dengan di control panel. Nah, cancel saja. Nah, setelah ini teman-teman, supaya akarnya tidak supaya akarnya semuanya teruninstall, supaya kehapus semua dari regedit itu kan semuanya.
Ini jangan dulu cancel tapi langsung powerful. Sekarang mari kita lihat sama-sama berapakah file sampah yang ditinggalkan oleh aplikasi internet dan manager tadi. Mari kita lihat sama-sama powerful scan ya, bisa dilihat. Coba tunggu beberapa saat. Ini dari satu aplikasi teman-teman. Dari satu aplikasi mari kita lihat sama-sama. Ada berapa? Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Bisa dilihat teman-teman. Internet dan Download Manager ada 959 item. Maksudnya ada di registry ya, bisa dilihat. Ini adalah file sampah semuanya. Bisa dilihat banyak banget. Pokoknya intinya sampai ini ada jumlahnya kan ada 959. Ini dari satu file saja, yaitu file IDM atau Internet Download Manager. Makanya ketika kita menguninstall aplikasi, saya sangat merekomendasikan pakai ini, IOBIT uninstaller ya. Nah, tinggal begini, select all ya, langsung delete. Ya kan? Yes. Ini adalah 959 item. Kalau dengan cara seperti ini, dengan cara uninstall seperti ini, itu dipastikan ini IDM sampai ke akar-akarnya teruninstall. Nah, hilang kan? Hilang, tidak ada lagi. Artinya tidak ada file sampah yang ditinggalkan oleh Internet dan Download Manager ini. Begitu teman-teman. Jadi saya sangat merekomendasikan aplikasi ini nih, IOBIT uninstaller ya. Kalau saya kebetulan pakai 2.4 versinya, nggak apa-apa lah. Kalau ini kan saya pakai versi lama sih. Tadi ketika kita buka kan, coba lihat. Kan dia meminta update, tapi itu nggak saya update lah, mau sama aja ini kok, saya dinokan aja. Jadi sekali lagi saya tekankan, cara menguninstall aplikasi laptop dan komputer itu pakai ini, biar teruninstall sampai ke akar-akarnya. Begitu teman. Jadi kalau kita menguninstallnya dari sini, dari kontrol panel ini ya, dari sini terus masuk ke program ya, masuk ke uninstall program. Kalau kita menguninstallnya dari sini, itu hanya cangkangnya saja yang teruninstall. Nah, otomatis atau dalam arti file-file sampah yang ditinggalkan oleh aplikasi yang kita uninstall itu masih ada, dan itu makin lama itu kan, karena kita tidak menyadari untuk aplikasi sampah tersebut makin menumpuk, dampaknya ke Windows atau ke operating system jadi lemot, jadi sering ngehang. Itu kan terlalu banyak file sampah yang kita tidak menyadari. Kan tadi bisa dilihat ya, jumlahnya sampai 900 sekian ya, 900 sekian kita coba uninstall pakai ini. Oke, bisa segitu teman, kira-kira paham ya. Untuk aplikasinya ini bisa dicatat aja, banyak kok di Google, namanya IOBIT uninstaller ya. Untuk aplikasi ini saya sangat rekomendasikan. Jadi tinggal dibuka saja, setelah di download, cari aplikasi yang kita inginkan, yang akan kita hapus, makanya yang mana, misalkan pakai mau uninstall ini dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah beres di uninstall, tinggal powerful scan ya. Nanti kan akan terlihat secara otomatis jumlah sampah berapanya di sana. Kalau kita tadi percobaan untuk Internet dan Manager, itu kan ada 900 lebih ya, hampir 1000 sampah yang ditinggalkan oleh aplikasi IDM ini. Jadi sangat saya rekomendasikan pakai ini untuk uninstallnya. Jadi kita memerlukan aplikasi pihak ketiga. Jadi menguninstallnya jangan hanya dari kontrol panel. Oke, paham teman-teman ya? Selalu paham, karena ya kalau tidak paham bisa diputar lagi dari awal ya. Saya berusaha dengan pelan-pelan gitu, sambil praktek dengan 3 kali penguninstalan ya. Oke, baik teman-teman, itu saja mungkin ya pada kesempatan sore hari ini, tips dan trik dari kami tentang jaringan internet, cara menguninstall aplikasi yang tidak diinginkan di laptop atau komputer kita sampai ke akar-akarnya. Sekali lagi sebelum saya tutup, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, like and comment bagi yang baru kenal, dan sekali lagi jangan lupa untuk channel saya yang satunya lagi juga di subscribe untuk yang channel ini nih, Arma Studio Official.
Oke, teman-teman, itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa jadi ilmu, dan mudah-mudahan bisa jadi edukasi buat teman-teman semuanya bagi yang belum tahu tentang perihal untuk kali ini tentang uninstall aplikasi yang tidak diinginkan sampai ke akar-akarnya. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami maaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Alfa Romeo November Alfa Zulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.